Assalamualaikum Pak Abni. Apa kabar Pak Abni? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Zaki, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak Abni. Oh iya, menindaklanjuti WA Pak Abni tadi malam. Hari ini kita mau berbicara tentang siswa yang datang terlambat Pak Abni. Makasih ya Pak Abni sudah mau berbagi. Jadi Pak Abni, apa nih yang mau kita capai dari pembicaraan kita hari ini Pak Abni? Jadi begini ya, Pak ya, maksud dari WA saya tadi malam itu, yang jelas di sekolah kita ini siswanya masih banyak yang datang terlambat ke sekolah. Jadi tentunya saya ingin mencari solusi, mencari cara bagaimana supaya siswa-siswa yang datang terlambat ini datang lebih tepat waktu, gitu Pak. Ya, baik Pak Abni. Saya sangat memahami maksud dari Pak Abni nih. Nampaknya Pak Abni serius nian nih. Sekarang kita fokus mencari solusi agar siswa itu datang tepat waktu Pak Abni. Iya, Pak. Sekarang menurut Pak Abni dari level 1 sampai level 10 jika dirata-ratakan nih Pak Abni. Iya, Pak. Siswa yang datang tepat, datang terlambat, kira-kira sudah berada di level berapa Pak Abni? Menurut saya mungkin sekitar di level 4 lah, Pak. Karena masih banyak siswa yang datang terlambat. Hal ini yang menjadi kekhawatiran saya tentu akan menjadi masalah. Karena ya mempengaruhi proses belajar mengajar mereka. Dan yang lebih parahnya lagi nanti tentu akan mengakibatkan juga pada siswa yang sudah datang tepat waktu gitu Pak. Iya. Nah, baiklah. Saya sangat memahami nih Pak Abni kekhawatiran dari Pak Abni. Kira-kira Pak Abni sudah menerapkan budaya positif apa yang kita lakukan selama ini? Ada harapan Pak, apa harapan Pak Abni ke depannya? Ingin level 4 nih tergolong rendah Pak Abni. Iya Pak. Jadi selama ini Pak, semua guru itu sudah melakukan mencoba memberikan pemahaman, penjelasan tentang bagaimana supaya siswa itu tidak terlambat. Kemudian sekolah juga membuat jadwal piket guru, di mana setiap hari guru itu kan berdiri di depan kelas. Jadi tujuannya supaya siswa itu ada rasa semangat lah supaya jangan terlambat. Tapi sepertinya hal ini tidak terlalu efektif Pak, karena saya melihat piket kelas ini ya cuman ya, datang pagi, nunggu di gerbang, ya meragukan 5S, kemudian kalau ada siswa sakit ya dirawat di UKS atau hubungi orang tuanya kalau sekiranya mau diantar pulang atau ngantar guru piket yang ngantarnya pulang. Jadi kalau berdasarkan hal ini, saya rasa ya untuk kedepannya itu saya berharap naiklah levelnya minimal nyampe 7 atau 8 lah Pak. Karena ya banyak siswa yang tempatnya cukup jauh dari sekolah, belum lagi masalah transportasi. Kemudian saya lihat juga siswa-siswa ini ada yang membantu pekerjaan orang tuanya di rumah sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jadi gitu Pak. Lumayan kompleks ya masalahnya Pak Abni. Iya Pak. Tapi menurut saya ada peluang Pak Abni. Lihat ke depannya itu apa rencana yang Pak Abni lakukan untuk merencanakan untuk mengatasi masalah ini Pak Abni? Mungkin dengan melibatkan orang tua Pak. Karena orang tua itu
sudah pasti dapat membantu siswa tersebut untuk datang pagi ke sekolah, karena sebelum ke sekolah kan siswa itu masih di rumah gitu kan Pak. Kemudian kita juga akan mencoba membuat aturan-aturan tentang piket kelas ini, kemudian juga kegiatan-kegiatan untuk memotivasi siswa supaya lebih tertarik, supaya datang tepat waktu gitu Pak. Wah, iya, bagus sekali nih Pak nih. Luar biasa, melibatkan orang tua, membuat kegiatan. Kira-kira apa hambatan dan kendala yang nantinya nih ya Pak Abni temukan nih kira-kira? Yang pertama ya itu tadi Pak, masalah siswa yang jauh tempatnya dari sekolah, masalah transportasi, juga masalah siswa yang membantu kegiatan tadi Pak, kegiatan di rumah sebelum mereka berangkat ke sekolah. Kemudian masalah efektivitas piket sekolah yang saya rasa masih kurang Pak. Kemudian saya lihat juga kolaborasi antar sesama guru itu masih kurang lah Pak. Jadi ini termasuk kendala juga Pak. Jadi kalau itu menjadi kendala, menurut Pak Abdi, solusi apa yang tepat lah kira-kira bisa Pak Abdi lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak Abdi? Oh, yang jelas saya akan mengajak orang tua untuk lebih aktif gitu Pak. Jadi mereka membantu setiap hari di rumah supaya anaknya, mengingatkan anaknya supaya jangan terlambat, memotivasi gitu Pak. Kemudian aturan-aturan kelas ini lebih diperjelas lagi sehingga kolaborasi antar sesama guru juga akan kita tingkatkan. Kemudian ditambah lagi kegiatan-kegiatan menarik yang tentunya akan memotivasi siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah gitu Pak. Ini langkah yang positif dan luar biasa nih Pak Abni. Bagaimana nih rencana Pak Abni untuk mencapai nih dari tujuan rencana tadi Pak Abni? Tujuan yang mulia menurut saya nih Pak Abni. Iya Pak. Yang jelas yang pertama saya akan berkolaborasi dengan orang tua dalam paguyuban, karena kan setiap kelas itu ada paguyuban kelasnya Pak. Jadi kita ajak seluruh guru itu memanggil wali murid dalam paguyubannya masing-masing, menciptakan kolaborasi di mana mengajak anaknya untuk bangun lebih pagi, kemudian memotivasi anaknya tentang disiplin-disiplin sekolah, tentang keyakinan-keyakinan kelas, kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah yang sekiranya bisa dilakukan pada malam hari sebelum mereka tidur. Jadi itu kalau bisa dilakukan pada malam hari saja Pak, tidak usah pagi-pagi gitu. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru Pak, karena ini yang saya rasa perlu dioptimalkan lagi Pak. Masalah keyakinan kelas ini supaya lebih dioptimalkan lah, supaya siswa itu lebih rajin, lebih punya rasa tanggung jawab, ya lebih bersemangat, lebih sadar diri gitu ya Pak ya. Kemudian saya juga akan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik, misalnya dengan mengadakan kegiatan mendongeng. Kalau Senin kan kita upacara gitu Pak. Kalau Selasa, nah itu kita adakan kegiatan mendongeng. Mendongeng ini ya jadi nanti siswa itu diberikan buku dongeng, nanti dia membacakan di depan teman-temannya gitu Pak. Kemudian yang kedua selanjutnya melakukan kegiatan yang namanya melodi kebangsaan. Pertama, siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu wajibnya, kemudian lagu-lagu nasional, misalnya lagu-lagu Halo-Halo Bandung atau lagu yang lainnya. Kemudian yang terakhir tambah lagi lagu daerah. Nah itu melodi kebangsaan Pak. Kemudian hari Kamisnya, hari selanjutnya lagi
melakukan kuis numerasi. Jadi siswa itu diajak kumpul ke lapangan, berkumpul bersama-sama di lapangan itu. Nah, kita buat kuis numerasi. Tapi kuis ini kita bagi 2 tingkat, karena nggak mungkin lah ibaratnya anak kelas rendah bersaing dengan kelas atas. Jadi ada numerasi kelas atas, ada numerasi kelas rendah. Nah, kalau Jumat seperti biasa kita yasinan ya Pak ya. Kemudian kalau Sabtu ini senam. Nah, senam ini kalau bisa ada kegiatan sarapan bersama gitu Pak. Jadi mereka akan semangat datang pagi karena mau sarapan bersama-sama di sekolah. Jadi seperti itu Pak rencananya Pak. Wah, ini langkahnya sangat luar biasa nih Pak nih. Bagaimana dengan jangka waktunya Pak nih? Terus cara Pak nih untuk mengukur tingkat keberhasilannya itu bagaimana Pak nih? Yang jelas, yang pertama saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan dalam awal-awal minggu inilah Pak. Jadi dalam bulan ini sudah terlaksana gitu Pak. Jadi setiap hari saya meminta bantuan juga untuk para guru-guru piket itu membuat data. Data itu akan saya kumpulkan. Nah dari situlah kita bisa melihat keberhasilan minimal dalam 1 bulan pertama lah Pak. Jadi dilihat datanya sudah berapa banyak siswa yang sudah mulai meningkatkan kedisiplinannya untuk datang tepat waktu ke sekolah gitu Pak. Ya, seperti yang kita ketahui nih Pak nih, di dalam setiap rencana ya pasti ada tantangan ya. Nah, tantangan ini menurut saya sesuatu yang gimana ya, menghambat gitu harus ya. Kita harus perlu nih menghadapinya. Terus apabila ada tantangan tersebut, bagaimana nih cara Pak Hapni untuk menghadapinya Pak? Oh, benar sekali ya Pak ya. Yang namanya rencana, pasti ada sesuatu saja yang menjadi kendala dan hambatannya ya Pak ya. Iya betul. Yang jelas pertama saya akan terus berkomunikasi dengan para rekan guru dan orang tua. Kira-kira dari rencana saya ini apa kekurangannya, kira-kira apa yang perlu ditambahkan. Kemudian kalau ada mungkin sesuatu yang menurutnya terlalu berlebihan, mungkin perlu dikurangi gitu ya Pak ya. Atau mungkin kita bisa juga mencari sebuah alternatif lain gitu Pak. Jadi intinya saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan para guru dan orang tua gitu Pak, masalah ini. Wah, bagus sekali nih Pak nih. Kalau rencana ini bisa berhasil, ini sangat luar biasa nih. Selanjutnya saya katakan nih, Pak Bni jangan ragu nih untuk melaksanakan rencana ini. Dan juga Pak Bni jangan sungkan-sungkan apabila Pak Bni mau ya berkomunikasilah kembali dengan saya. Bagaimana nantinya Pak Bni kasih hasil lah atau kabar lah ke saya tentang rencana Pak Hapni. Oke, baik Pak. Yang jelas saya akan berkomitmen lah Pak untuk menjalankan rencana ini supaya lebih maksimal, supaya siswa dapat datang tepat waktu. Hal ini juga tentu dapat terlaksana dengan melibatkan guru dan orang tua yang pastinya sangat mendukung rencana ini. Yang jelas saya akan terus memantau ya supaya kegiatan ini dapat terlaksana setiap harinya dengan membuat data-data seperti yang saya bilang tadi ya Pak ya, ada catatannya hari Senin, berapa Selasa gitu Pak. Iya. Nih, pokoknya Pak nih saya support nian nih masalah rencana Pak nih. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi Pak nih tetap semangat ya.
Saya pamit dulu, kebetulan hari ini ada kegiatan di dinas, ada rapat katanya tadi Pak nih. Jadi Pak nih saya lanjutkan. Ah, saya juga mau ke dinas nih Pak nih. Oke, siap Assalamualaikum Pak. Pak nih. Siap Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, giliran lagi ya. Assalamualaikum Pak Zaki. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Abni. Alhamdulillah sehat Pak Abni. Pak Abni gimana kabarnya nih? Wah, alhamdulillah saya juga sehat Pak. Terima kasih. Oh iya Pak, tadi malam kan Pak Zaki WA saya. Jadi Iya, iya, iya. untuk menindaklanjuti hal ini, kita akan mencoba membicarakan masalah siswa Bapak yang sering datang terlambat. Iya, iya. Jadi apa yang Bapak Zaki capai dari pembicaraan kita ini Pak? Jadi Pak Abni ya benar sekali itu. Saya WA tadi malam Pak Abni, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang yang saya hadapi lah Pak di sekolah kita, di mana anak-anak itu sering terlambat Pak. Jadi saya pengen anak itu datang tepat waktu Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak Zaki sudah mau berbagi. Saya cukup paham lah apa yang dimaksud dan apa yang jadi kerisauan Pak Zaki. Sekarang kita akan mencoba fokus mencari solusi supaya siswa itu datang tepat waktu ya Pak ya. Sekarang menurut Pak Zaki, kalau level pencapaian itu kan ada yang level 1 yang paling rendah dan 10 yang paling tinggi gitu Pak ya. Iya, Nah, kalau dirata-ratakan ya Pak, siswa yang datang tepat waktu dan yang terlambat itu kira-kira sudah di level berapa Pak kira-kira? iya. Menurut saya nih Pak, levelnya masih rendah Pak. Karena masih banyak itu yang sering terlambat. Kira-kira berada di level 4 lah Pak. Wah, Ini mempengaruhi proses belajar mereka. Terus karena ada yang terlambat, proses belajar mengajar dalam kelas juga terganggu Pak. Guru mau mulai pelajaran, tiba-tiba dia datang. Nah, itu yang menurut saya tuh. Nah, bukan guru saja yang terganggu, anak juga terganggu, Pak. iya Pak. Nah, gara-gara dia terlambat itu, kadang kalau saya di kelas itu kadang ngeheng apalagi yang mau saya sampaikan dalam pembelajaran. Nah, jadi ini menurut saya sangat besarlah dampaknya, Pak. Baik Pak. Oh, jadi ini memang sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Di sekolah Bapak tentu sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan positif, pembiasaan budaya-budaya positif ya Pak ya. Nah, Iya. kira-kira ya ini menjadi kekuatan Bapak lah intinya. Yang sudah diterapkan selama ini supaya siswa itu jangan datang terlambat itu apa saja Pak? Kemudian harapan ke depannya itu bagaimana? Kemudian mengingat level 4 ini rendah Pak ya. Level 4 ini rendah menurut saya. Jadi bagaimana harapan Bapak ke depannya supaya level ini bisa naik lagi Pak? Sampai level berapa lah minimal gitu ya Pak ya? Ya, jadi gini Pak, guru kan selama ini sebenarnya pemahaman lah itu, Pak. Tapi nampaknya masih ada juga anak yang terlambat, Pak. Terus saya selaku guru kelas juga sudah beberapa kali mengingatkan, terus mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat anak kita ini. Sekolah juga sudah membuat daftar piket guru, kemudian ada lagi
di dalam kelas ada budaya positif. Namun masih ada juga yang terlambat. Sudah menghubungi wali murid, Pak. Wali murid untuk anaknya mengantar itu lebih awal. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru-guru kita selama ini juga kurang efektif lah menurut saya, Pak. Nah, kalau ada anak yang sakit, ya kalau udah dihubungi orang tuanya, kemudian palingan ditelepon. Kemudian sehingga saya rasa kurang efektif, Pak, untuk memotivasi anak untuk datang tepat waktu. Dan kedepannya saya berharap ini Pak lebih meningkat lah dari level 4 tadi, ya bisa kalau bisa ya Pak ya, bisa ke 7 atau 8. Ingat kedepannya siswa itu mungkin akan lebih baik kalau sudah berada di level 7 atau 8. Dan jarak rumah lagi Pak. Nih ada yang anak kita jalan kaki 5 km. Ini luar biasa menurut saya nih Pak. Terus ada yang tidak punya alat transportasi, jalan kaki, tidak punya alat transportasi, udah jam berapa baru sampai ke sekolah. Terus ada juga siswa kita tuh yang membantu orang tuanya pagi-pagi. Ada yang orang tuanya sudah ke pasar, Pak. Tapi anaknya masih di rumah, tidak ada yang membangunkan sehingga anak terlambat ke sekolah. Jadi kalau menurut saya ini kedepannya perlulah Pak. Nah masalah ini menurut saya sudah banyak sekali lah ragamnya itu Pak. Lumayan kompleks masalahnya ya Pak ya. Iya Pak. Tapi apakah ada peluang yang Bapak lihat ke depannya? Kira-kira apa rencana yang Bapak Zaki lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Kalau peluang saya sangat berharap ini kedepannya itu punya peluang Pak. Mungkin yang pertama itu saya pengen melibatkan orang tua. Orang tua karena di rumah lah orang tua bisa membantu saya, membantu juga anak-anak untuk bangun lebih awal. Dan kalau bangunnya lebih awal, mereka berangkat sekolah juga lebih awal, Pak. Jadi tidak terlambat lagi. Kemudian membuat kegiatan. Kegiatan ini gimana ya? Yang menarik lah, Pak, untuk anak-anak kita. Memotivasi anak-anak kita. Ada kegiatan pagi ini. Apa kegiatannya? Ini yang memotivasi anak untuk datang pagi-pagi gitu Pak. Jadi tanpa disadari dia sudah tanpa dibanguni oleh orang tua dia sudah bangun sendiri gitu Pak. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Ini hal yang luar biasa kalau kita melibatkan orang tua dalam kegiatan dan membuat kegiatan menarik itu adalah hal yang luar biasa Pak. Kemudian kira-kira apa hambatan kira Bapak akan temui ke depannya Pak? Jadi menurut saya pertama ya dari masalah yang banyak tadi Pak. Saya akan mengefektivitaskan tuh Pak. Jadi guru piket itu akan lebih ditingkatkan karena saya rasa selama ini tugas kita sebagai guru piket itu masih kurang Pak. Kemudian kolaborasi lagi lah dengan guru-guru yang lain sehingga saya rasa pembelajaran ataupun anak yang terlambat tadi lebih optimal gitu Pak. Jadi solusi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya bagaimana itu Pak? Ya. Kalau solusi yang pertama saya akan melibatkan orang tua Pak. Kenapa saya libatkan orang tua? Karena yang saya sampaikan di atas tadi, orang tua lah yang paham tentang kondisi anak sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian saya minta juga bantuan orang tua lebih aktif, membangunkan anak pagi-pagi, terus memotivasi anaknya. Nak, pagi ini kita ada acara
yang menarik nih di sekolah, bangun pagi-pagi gitu kan. Dia membuat aturan atau disiplin positif lah Pak, yang bisa secara tidak langsung menyadarkan anak tentang pentingnya berangkat ke sekolah dan tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian kolaborasi dengan guru-guru itu membuat daftar piket yang lebih tertata lah Pak. Jadi kita siswa yang terlambat kita catat dari per kelasnya. Kemudian kita buat kegiatan yang menarik Pak. Jadi sebelum proses belajar mengajar kita buat kegiatan-kegiatan yang menarik. Ini yang sangat penting menurut saya Pak. Oh, jadi hal yang positif yang sangat luar biasa ini kira-kira bagaimana Pak cara Bapak membuat rencananya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Yang pertama yang jelas saya berkolaborasi dengan orang tua dalam paguyuban kelas Pak, agar membangunkan anaknya lebih awal itu pada pagi sebelum berangkat ke sekolah Pak. Kemudian saya mengingatkan kepada orang tua maupun siswa tentang disiplin positif. Mana disiplin positif ini bahwa anak tidak datang tidak terlambat. Yang ketiga, bagi orang tua yang ya kira-kira punya pekerjaan berangkatnya pagi, kemudian ya diaturlah supaya anaknya bisa bangun pagi gitu. Yang keempat, orang tua yang anak yang membantu orang tua. Ini bisa kerjaannya bisa dikerjakan pada malam hari. Kemudian setelah itu saya akan membuat kegiatan-kegiatan yang menarik untuk siswa. Seperti pada hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Pada hari Selasa kebetulan di sekolah kita melaksanakan kegiatan yang peduli dengan kegiatan-kegiatan literasi. Kemudian yang hari Rabu ada kegiatan yang mau saya rencanakan itu adalah burca Pak. Jadi burca ini semacam penggalian kreativitas, minat dan bakat siswa yang bisa lebih menarik untuk anak datang lebih awal. Terus pada hari Kamis kita di sekolah akan mengadakan kegiatan numerasi. Numerasi ini berisi tentang pembelajaran yang berkaitan dengan matematika dan yang lainnya. Jadi yang lebih menarik lah untuk siswa. Pada hari Jumat kita sama-sama yasinan. Kemudian pada hari Sabtu ini yang paling menarik ini Pak. Karena hari Sabtu ini pagi-pagi kita jalan santai. Kita jalan santai, kemudian kita sarapan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan P5. Jadi anak-anak tidak merasa bosan. Jadi dengan berbagai kegiatan itu anak-anak lebih semangat untuk datang ke sekolah gitu Pak. Iya ya Pak, baik Pak. Itu memang sangat luar biasa Pak. Kira-kira kapan itu akan Bapak laksanakan? Kemudian berapa jangka waktu tolak ukurnya dari rencana yang Bapak rencanakan tersebut Pak? Ya. Jadi sebelum saya menentukan sebaiknya saya akan berkomunikasi lebih baik lagi dengan guru-guru yang lain gitu Pak. Mudah-mudahan guru-guru yang lain akan menyepakati apa yang saya rencanakan ini Pak. Jadi kira-kira minggu ini atau minggu depan mungkin sudah saya laksanakan Pak. Nah, saya melihat dari rencana saya sudah merasakan perubahan-perubahan positif gitu Pak. Jadi anak yang terlambat itu akan termotivasi kembali untuk datang tepat waktu. Untuk tingkat keberhasilannya saya rasa dan kita bekerja sama dengan guru-guru yang lain ataupun guru-guru piket itu keberhasilan seberapa siswa yang terlambat. Kita lihat nanti persentasenya atau jumlahnya gitu Pak. Apakah makin berkurang, apakah makin bertambah. Itulah menurut saya tingkat keberhasilannya Pak.
Kayak gitu ya Pak. Jadi gini ya Pak ya, setiap rencana itu pasti ada rintangannya Pak. Iya. Nah kalau nanti ketika rencana itu mulai berjalan atau ya mulai berjalan lah yang jelas, Bapak menemui rintangan-rintangan, bagaimana cara Bapak menghadapinya Pak? Iya, benar sekali nih Pak. Jadi dalam setiap rencana saya mungkin sudah saya pikirkan matang-matang Pak. Yang pertama saya ingin memotivasikan kembali nih kepada orang tua. Sebab kolaborasi dengan orang tua ini perlu saya kuatkan kembali Pak. Dan menurut saya ini jalan yang utama. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan perlu hilangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya kurang diminati anak, sehingga masih ada kegiatan anak-anak yang datang terlambat. Jadi apakah kegiatan itu bagus untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi dalam perjalanan akan sambil sama-sama kita koreksi Pak dengan guru yang lain gitu Pak. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian ya nama rencana pasti ada sebuah komitmen Pak supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Kira-kira bagaimana komitmen Bapak dan siapa saja yang Bapak libatkan? Nah, kalau komitmen ini saya sangat berkomitmen nih Pak. Mungkin akan berusaha semaksimal mungkin agar siswa datang tepat waktu. Itu halnya dapat terlaksana dengan melibatkan rekan-rekan guru kita Pak. Dan juga orang tua dari siswa-siswa kita. Ini saya rasa sangat mendukung dari rencana yang akan saya buat ini Pak. Oke Pak. Kita ini sudah mau di ujung kegiatan nih Pak ya. Iya. Kira-kira tindak lanjut apa yang Bapak akan lakukan setelah sesi coaching ini Pak? Jadi saya akan memantau terus Pak dari perkembangan dari rencana yang saya buat ini. Kemudian saya akan membuat data setiap harinya, baik melalui saya langsung ataupun data dari guru piket itu Pak, tentang perkembangan anak yang datang terlambat ini Pak. Itu ya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari sesi coaching ini Pak? Awalnya tadi saya masih bingung Pak. Jadi harus melakukan apa. Terus sekarang saya sudah tahu lah istilahnya apa yang saya harus lakukan dengan berkomunikasi dengan paguyuban kelas, berkolaborasi dengan rekan guru, dan membuat kegiatan yang menarik tadi untuk siswa. Jadi tentunya saya akan berkomunikasi lah lagi dengan Bapak jika ada hal yang perlu saya diskusikan Pak. Ya, saya siap Pak, aman itu Pak. Saya sangat yakin Pak Zaki pasti bisa melakukan ini Pak. Iya. Selanjutnya jangan ragu lah intinya berkomunikasi dengan saya. Tentunya saya juga akan sangat menantikan kabar selanjutnya dari Bapak Zaki tentang rencana ini Pak, keberhasilannya itu Pak. Semoga pasti berhasil. Amin Pak. Iya. Terima kasih ya Pak Abni atas dukungannya. Jadi semoga saya sangat berharap nih rencana yang saya rencanakan ini bisa terlaksana Pak Abni sesuai dengan yang diharapkan. Itu Pak Abni. Amin. Sama-sama Pak Zaki. Tetap semangat Pak Zaki. Saya pamit dulu ya Pak. Saya Pak. Siap Pak, siap Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.